1 hour later. Duh, kok gigiku tambah sakit ya? Kan udah sikat gigi waktu mandi tadi. Kamu kenapa? Kok dari kemarin pegang pipi kayak kesakitan mulu? Biar Pri tebak, kamu abis makan makanan yang manis ya? Dan manis kan gak bahaya, justru bisa memperbaikin mood. Eits, masalahnya sebelum dan setelah makan makanan manis, kamu sikat gigi atau kumur-kumur gak? Sikat gigi itu gak penting, cukup 1 kali waktu mandi aja udah cukup kok. Sikat gigi itu penting, apalagi sebelum dan setelah makan makanan manis, agar gigimu tidak berlubang seperti sekarang. Lah, kenapa bisa begitu? Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena adanya masalah dalam kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi nasional masalah gigi dan mulut di Indonesia sebesar 57,6%. Dan menurut World Dental Federation, permasalahan yang umum terjadi pada gigi dan mulut adalah karies gigi atau gigi berlubang. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu karies gigi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai patogenesis karies. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya Muna Rizky Anggraini dengan ujung NIM 08. Saya Nisya Putri Cahyani dengan ujung NIM 15. Saya Adinda Tri Rahmawati dengan ujung NIM 64. Apa itu karies gigi? Karies gigi merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh demineralisasi email dan dentin yang erat hubungannya dengan konsumsi makanan yang kariogenik. Penyakit ini bersifat multifaktorial yang berhubungan dengan interaksi kompleks antara bakteri penghasil asam atau Streptococcus mutans, karbohidrat yang dapat difermentasi, dan faktor host termasuk status saliva yang menyebabkan demineralisasi di mulut. Apa sih penyebab dan faktor yang memengaruhi karies gigi? Etiologi karies gigi. Faktor penyebab terdiri dari: yang pertama, host. Ada beberapa faktor yang dihubungkan dengan gigi sebagai tuan rumah terhadap karies gigi. Salah satunya faktor morfologi gigi, ukuran, dan bentuk gigi. Pit dan fissure pada gigi sangat rentan terhadap karies, terutama pit dan fissure yang dalam, gigi yang berjejal, dan struktur permukaan gigi yang abnormal. Kepadatan email, semakin banyak email mengandung mineral, maka kristal email akan semakin padat dan email akan semakin resisten. Gigi susu lebih mudah terserang karies dibanding gigi tetap. Yang kedua, mikroorganisme. Streptococcus mutans dan Lactobacillus merupakan mikroorganisme kariogenik karena mampu membuat asam dari karbohidrat yang dapat diragikan. Kuman-kuman tersebut dapat tumbuh subur dalam suasana asam dan dapat menempel pada permukaan gigi. Akibatnya, bakteri-bakteri terbantu untuk melekat pada gigi serta saling melekat satu sama lain, sehingga plak makin tebal dan menghambat fungsi saliva dalam menetralkan plak tersebut. Yang ketiga, substrat. Faktor substrat atau diet dapat memengaruhi pembentukan plak karena membantu perkembangbiakan dan kolonisasi mikroorganisme yang ada pada permukaan email. Selain itu, dapat memengaruhi metabolisme bakteri dalam plak dengan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi asam serta bahan lain yang menyebabkan timbulnya karies. Yang keempat, waktu. Adanya kemampuan saliva untuk mengembalikan mineral selama berlangsungnya karies menandakan bahwa proses karies mengalami demineralisasi dan remineralisasi yang silih berganti. Oleh karena itu, apabila ada saliva di dalam lingkungan gigi, maka kerusakan tidak dapat terjadi secara cepat, melainkan dalam hitungan bulan atau tahun. Yang kelima, saliva. Saliva berperan dalam proses terjadinya karies gigi. Rendahnya sekresi dan kapasitas buffer saliva menyebabkan berkurangnya kemampuan saliva dalam membersihkan sisa makanan, mematikan mikroorganisme, serta menetralkan pH saliva. Aliran saliva dapat menurunkan akumulasi plak pada permukaan gigi dan menaikkan tingkat pembersihan karbohidrat rongga mulut. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi karies gigi. Yang pertama, keturunan. Penelitian terhadap 12 pasang orang tua dengan keadaan gigi yang baik terlihat bahwa anak-anak dari 11 pasang orang tua memiliki keadaan gigi keligi yang cukup baik.
Yang kedua, pengaruh ras terhadap terjadinya karies gigi. Ditemukan keadaan tulang suatu ras bangsa mungkin berhubungan dengan persentase karies yang semakin meningkat atau menurun. Yang ketiga, jenis kelamin, yaitu persentase karies gigi pada wanita lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Yang keempat, usia. Sepanjang hidup dikenal 3 fase umur. Dilihat dari sudut gigi geligi, yaitu periode gigi campuran. Di sini molar 1 paling sering terkena karies. Periode pubertas atau remaja usia antara 14 sampai 20 tahun. Yang kelima, makanan sangat berpengaruh terhadap gigi dan mulut. Pengaruh ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu makanan yang menghasilkan energi dan makanan yang bersifat membersihkan gigi. Sedangkan makanan yang lunak dan melekat pada gigi bersifat merusak gigi. Yang keenam, vitamin berpengaruh pada proses terjadinya karies gigi, terutama pada periode pembentukan gigi. Yang ketujuh, unsur kimia yang paling berpengaruh pada persentase karies gigi adalah fluor. Dan yang terakhir, pengaruh air ludah terhadap gigi sudah lama diketahui, terutama dalam memengaruhi kekerasan email gigi. Lalu bagaimana ya patogenesis dari karies gigi? Saatnya kita mengetahui bagaimana sih awal mula terjadinya karies atau bagaimana patogenisitas dari karies itu sendiri, di mana karies itu mulai terjadi ketika plak itu telah terbentuk di permukaan gigi kita, di mana plak yang mengandung bakteri Streptococcus mutans dan Lactobacillus mulai memfermentasi atau memetabolisme sukrosa yang berasal dari makanan yang kita makan, seperti contohnya makanan manis, di mana dia akan menghasilkan asam organik, contohnya asam laktat, yang akan menurunkan pH hingga di bawah 5,5 dan akan menyebabkan demineralisasi permukaan gigi. Pada tahap awal demineralisasi gigi, kavitas pada permukaan email belum mulai terbentuk, namun mineral-mineral di dalam email itu sudah mulai larut, sehingga terjadilah perubahan warna pada gigi yaitu menjadi lebih putih. Nah, lesi awal karies ini bisa kembali ke keadaan normal apabila terjadi proses remineralisasi. Nah, sedangkan kavitas pada permukaan gigi ini akan mulai terbentuk apabila demineralisasi di dalam email itu sudah cukup mulai meluas, sehingga email itu tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari jaringan yang berada di bawahnya. Nah, apabila sudah terbentuk kavitas ini, maka gigi tidak dapat kembali normal dan proses karies akan berjalan terus. Hal ini terjadi karena proses demineralisasi dan proses remineralisasi lebih didominasi oleh proses demineralisasi. Nah, apabila proses demineralisasi ini tidak dapat kita atasi lagi, maka akan terjadilah kerusakan yang lebih lanjut lagi yang dapat mempengaruhi vitalitas gigi. Gigi ataupun jamu, di mana permukaan gigi yang dilapisi oleh perikel hasil pengendapan glikoprotein saliva, enzim, dan imunoglobulin merupakan tempat yang ideal sebagai pelekatan dari bakteri Streptococcus, yaitu bakteri yang dapat memfermentasi atau memetabolisme sukrosa yang menghasilkan asam, contohnya adalah asam laktat. Faktor substrat atau diet, di mana diet yang mengandung sukrosa mempunyai 2 pengaruh buruk terhadap plak. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk membentuk koloni bakteri Streptococcus mutans di dalam plak yang dapat menyebabkan karies pada gigi. Yang kedua, plak yang terus-menerus terpajan dengan sukrosa akan memetabolisir sukrosa dengan cepat menjadi asam organik yang dapat menurunkan pH plak. Bagaimana gambaran klinis dari karies gigi? Gambaran klinis dari karies gigi berdasarkan lokasi awal terjadinya karies. Yang pertama ada karies pit dan fissure. Bentuk pit dan fissure yang panjang dan sempit di permukaan oklusal tidak mudah dibersihkan dan menjadi tempat kolonisasi bakteri, terutama Streptococcus mutans gram positif. Karies oklusal pada pit dan fissure digambarkan sebagai bentuk huruf V terbalik dengan bagian sempit di permukaan gigi dan bagian yang lebar dekat dengan dentino-enamel junction. Pola karies pada pit dan fissure sama dengan karies pada permukaan halus karena serangan karies paralel dengan enamel root. Yang kedua, karies permukaan halus. Biasanya, plak akan melekat pada daerah dekat gingiva atau di bawah titik kontak proksimal yang merupakan tempat ideal untuk berkembang biaknya bakteri kariogenik. Daerah proksima relatif terlindungi dan bebas dari pengaruh pengunyahan, pergerakan lidah, dan aliran saliva. Sehingga apabila permukaan gigi kasar karena karies, restorasi yang tidak baik atau kerusakan struktur gigi akan menghambat pembersihan plak. Yang ketiga, karies akar. Proses karies akar pada dasarnya sama dengan karies di permukaan gigi lain. Namun, karena akar gigi tidak dilapisi email, hanya dilindungi oleh sementum yang sangat tipis, sehingga tidak tahan terhadap serangan karies. Permukaan akar gigi yang kasar akan mempermudah plak melekat, terutama bila kebersihan mulut tidak baik. Sekian penjelasan dari kami, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.